Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul. Sebelumnya kita telah merangkum Squid Game episode 1 di mana awal mula terlaksananya game psikopat harta atau nyawa. Jadi untuk kamu yang belum nonton videonya silahkan klik tanda seru di pojok kanan atas atau cek link di deskripsi. Biar obrolan kita makin nyambung ya guys ya. Nggak kayak ngobrol bareng si dia yang lagi ngambek karena gak dibeliin sebelah. Di episode kali ini kita akan diperlihatkan berapa nominal duit yang akan didapat pemenang dari game yang menguukan ini. Dan juga kita akan diperlihatkan masa-masa kelam yang dialami beberapa peserta game hingga membuat mereka terjebak dalam game yang menguukan ini. Tanpa banyak bacot, walau dari tadi udah banyak bacot, langsung aja kita mulai kisahnya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Cerita dimulai dengan menampilkan panitia yang sedang mengkremasi jasad peserta yang tereliminasi. Bang, ada yang masih hidup no bang. Lah. Di sisi lain diperlihatkan peserta yang shock karena di game pertama mereka hampir meninggoy. Lagi asik-asik bergalau ria, panitia malah ganggu memasuki ruangan. Diketahui total peserta awal adalah 456. Setelah game pertama tereliminasi 255 peserta, maka berapa total peserta yang tersisa? Kata guru ST itu caranya pertama tulis 456 lalu tulis di bawahnya 255, kasih garis lalu kasih tanda kurang. 6 dikurangi 5 sama dengan 1, 5 dikurangi 5 sama dengan 0, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi total peserta yang tersisa setelah game pertama berlangsung adalah 201 peserta. Coba kita cek sama-sama. Nah, bener kan? Tepuk tangannya, tepuk tangan. Kalian luar biasa. Sisa peserta yang gak siap meninggoy memohon kepada panitia untuk dikeluarkan dari game. Tapi panitia menyampaikan pasal 1 yang tertulis di formulir persetujuan, yaitu pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Peserta yang tidak terima ngebacot dan... Galak bener dah, Mamang. Panitia juga menyampaikan pasal kedua, yaitu pemain yang menolak permainan akan dieliminasi. Lalu sanggup berdiri menyampaikan pasal ketiga, yaitu permainan bisa diberhentikan jika mayoritas peserta setuju untuk berhenti. Maka dilakukanlah voting atau pemungutan suara, tapi liciknya sebelum voting dilakukan, panitia mengumumkan total hadiah duit yang akan didapat pemenang. Setiap kepala akan dihargai 100 juta won. Karena jumlah peserta game adalah 456 kepala, maka total hadiah untuk pemenang adalah 45,6 miliar won atau setara dengan 547 juta miliar. Berapa sih? Taruh. Oh. Setara dengan 547 miliar rupiah. Sedep. Pada game pertama tereliminasi 255 kepala, maka total hadiah yang terkumpul sekarang adalah 25,5 miliar won dan akan terus bertambah seiring gugurnya kepala pemain lain pada 5 game yang tersisa. Hadiah duit ini akan diberikan kepada peserta yang selama melewati 6 game. Jika voting menghasilkan berhentinya permainan, maka duit yang terkumpul sekarang akan diberikan kepada keluarga peserta yang sudah tereliminasi dan peserta yang masih bertahan akan pulang dengan tangan hampa. Hayo, galau gak? Galau lah, masa enggak? Akhirnya voting dilaksanakan. Inilah definisi dari materai yang sesungguhnya. Hasil imbang 100-100, tersisa kakek Ilnam yang memilih. Apakah akan dia pilih saudara-saudara? Ya, mari kita saksikan bersama. Apakah lanjut atau bubar? Kita lihat saudara-saudara dan... Setelah pariwara iklan berikut ini. Tapi bohong.
Kakek Ilna memilih tanda silang, berarti game dibubarkan. Scene selanjutnya menampilkan kehidupan kelam yang dialami beberapa pemain dengan beberapa cutscene. Agar tidak bingung, mari kita bahas satu persatu. Kisah kelam pertama dari Neng Psikopet Nan menggemaskan, Kang Sae-byok. Neng Sae-byok dilempar ke pinggir jalan bersama Om Gi-hun dengan keadaan setengah telanjang dengan tangan dan kaki terikat. Saknega. Enggak lah, emang gue kan kuat ancim. Ya dikit sih. Setelah ikatan terlepas, yang tadinya Neng Sae-byok ingin meninggalkan Om Gi-hun karena takut ditagih uang judi yang sempat ia copet dulu, akhirnya melepaskan ikatan tangan Om Gi-hun dan langsung pergi. Keesokan harinya, Mbak Sae-byok bertemu dengan adiknya di panti asuhan. Ternyata Mbak Sae-byok mengingkari perkataannya untuk membawa kedua orang tua dari Korea Utara ke Korea Selatan. Ia memeluk sang adik dan berjanji akan tinggal serumah tahun depan bersama kedua orang tuanya. Duh, mau juga dong Mbak dipeluk. Mbak Sae-byok pergi ke sebuah tempat menemui seseorang yang dipercayakan untuk menemukan broker yang membawa lari uang si Mbak dan membawa kedua orang tua dari Korea Utara ke Korea Selatan. Tapi ia mengkhianatinya dan malah meminta biaya tambahan 40 juta won. Si Mbak Psikopet langsung menunjukkan identitas psikopetnya. Si Mbak setuju dan mengancam jika ia mengkhianatinya lagi, maka tamat riwayatmu, Pak. Dan gak lupa si Mbak Psikopet nyopet duit si bapak-bapak. Bagus Mbak, bagus. Kisah kelam selanjutnya dari mas-mas bernama Ali Abdul. Ia dilepaskan bersama dengan Sang-woo di pusat kota Seoul. Ketika mereka berada di Indomaret versi Korea, Mas Abdul meminjam ponsel Sang-woo untuk menelpon seseorang. Selesai menelpon, ia mengembalikan ponsel Sang-woo dan diberi uang untuk ongkos pulang kampung. Karena Sang-woo tak tega melihat Mas Abdul pulang kampung jalan kaki. So sweet banget dah. Setiba di kampung halaman, Mas Abdul pergi menemui bos tempat kerjanya dan menuntut untuk dibayarkan semua gaji yang belum dibayar. Walau memegang duit segepuk, tapi si bos kambang satu ini malah menyembunyikannya di dalam saku dan bilang gak punya duit. Si bos pergi keluar dikejar oleh Mas Abdul. Saat Mas Abdul mencoba mengambil uang segepuk, kejadian membagongkan terjadi. Mas Abdul yang berada di dalam rumah ketakutan kejadian tadi dilaporkan ke polisi. Ia menyuruh anak dan istri untuk membeli tiket pesawat dengan uang segepok tadi dan berjanji akan menyusul setelah pekerjaannya selesai. Kisah kelam ketiga dari si preman Jang Deokso. Ia bertemu dengan bawahannya dan diberi segepuk duit. Si bawahan memberitahu jika bos besar mencari Deokso karena masalah duit dan bertanya, "Lu ngumpet di mana, bro? Jago bet dah." Mereka pindah tempat ke jembatan. Deokso menceritakan semuanya. Ia meminta bantuan untuk mensabotase tempat Squid Game dan mengambil semua duit yang ada. Bukannya dibantu, tapi Deokso malah dijebak oleh si bawahan dan diserahkan kepada orang-orang dari kasino Filipina untuk diambil organ dalamnya. Deokso yang ngamuk membunuh si bawahan dan kabur. Kisah kelam keempat dari saudara Om Gi-hun yaitu Cho Sang-woo. Ia yang baru saja menyalakan ponsel setelah membeli powerbank di Indomaret versi Korea melihat bejibun notifikasi yang nagih duit. Banyak bener dah mas. Singkat cerita, secara sembunyi-sembunyi Sang-woo mengintip emaknya yang sedang membuka toko. Ia tak mau terlihat oleh si emak karena setahu emaknya Sang-woo adalah anak sukses dan membanggakan yang sedang dinas di luar negeri. Ternyata nih anak hutangnya malah nggak ketulungan dah. Om Gi-hun menghampiri dari belakang Dor dan mereka ngopi lor. Ternyata hutang yang dimiliki Sang-woo bukan ratusan juta melainkan 6 miliar won. Ia juga menjadikan aset emaknya dan toko si emak sebagai jaminan. No comment. Di malam hari setelah si emak teleponan sama Sang-woo dan membanggakannya pada pembeli, ia malah disamperin sama polisi dan diberitahu jika anaknya adalah DPO. Polisi juga menceritakan beberapa kasus anaknya yang membuat si emak syok. Tutorial anak durhaka lengkap sudah di serial ini. Di tempat lain si Sang-woo malah mabok coy. Pas dia lagi teler-telernya malah ada yang mencet bel. Sang-woo menghampiri dan ketika ditanya siapa di luar,
Yang muncul malah kartu undangan baru Squid Game dengan catatan 23 Juni tengah malam, tempat sama seperti sebelumnya. Kisah kelam terakhir dari si om-om baik hati dan tidak sombong tapi doyan ngutang. Dialah the one and only Om Gi-hun. Ia yang telah berhasil melepaskan ikatan kakinya pergi ke kantor polisi untuk melapor. Tapi polisi tidak percaya dengan perkataan Om Gi-hun dan malah mengira Om Gi-hun orang gelo. Om Gi-hun memberikan kartu nama yang terdapat nomor telepon mas-mas sales dulu. Ketika polisi mencoba menelpon nomor tersebut, ternyata yang mengangkat malah ciwi-ciwi tak berdosa yang mengira mau disodok om-om. Ich nakal. 예. 게임 같은 거 할 수 있습니까? Om Gi-hun yang mengira polisi salah nomor mencoba menelpon sendiri dan ternyata nomor sudah tidak aktif. Singkat cerita, Om Gi-hun yang sedang ngopi lur dengan Sang-woo ditelepon oleh rumah sakit. Ternyata Om Gi-hun sedang dirawat karena menderita diabetes hingga mengharuskan amputasi kaki karena sudah lama tak diobati. Emaknya yang tidak mau dirawat pergi pulang karena tahu biaya perawatan rumah sakit sangat mahal. Om Gi-hun marah-marah sambil berkata biaya akan ditanggung asuransi, tapi ternyata Om Gi-hun lupa kalau ia menutup asuransi si emak dan menghabiskan semua duitnya. Tahan, no comment. Di sisi lain, seorang polisi bernama Hwang Jun-ho pergi kos-kosan abangnya yang sudah lama menghilang. Di dalam kos-kosan ia menemukan sebiji kartu yang mirip dengan kartu yang ia lihat di kantor polisi saat Om Gi-hun melapor. Iya, tepat. Itu adalah kartu undangan Squid Game. Pak Jun-ho langsung mendatangi kantor polisi dan menanyakan identitas Om Gi-hun. Scene berganti menampilkan Om Gi-hun yang nyoba nyari pinjaman duit buat biaya perawatan emaknya. Ia meminjam ke temannya, bahkan ke mantan istrinya. Pas lagi asing ngobrol, mereka malah kepergok surprise sama suami baru si mantan istri. Mampus. Om Gi-hun pergi keluar disusul oleh si suami baru yang ngasih duit sambil bilang, "Ambil nih, tapi lu jangan ganggu keluarga gua lagi ya, apalagi Gaeong." Lah sontak si om satu ini ngamuk coy. Apa sebenarnya si Gaeong malah nongol lagi, aduh om. Si om langsung pulang sambil bergalau ria. Lagi asik galau, si polisi Jun-ho malah menghadang nanya-nanya tentang kartu undangan Squid Game sambil ngasih tahu keadaan kakaknya yang hilang. Ya, namanya orang galau ya guys ya. Ya galau, emang apalagi. Om Gi-hun memasuki rumah tanpa memperdulikan si polisi Jun-ho. Pas mau buka pintu, menarik. Tepat jam 12 malam, mereka kembali ke tempat game psikopat harta atau nyawa disusul oleh Pak Polisi Jun-ho yang diam-diam mengikuti mobil yang membawa Om Gi-hun. Akhirnya episode kedua berakhir dengan menampilkan Mbak Saebok yang pura-pura kena bius. Sekali psikopat tetaplah psikopat, sekali matre tetaplah matre. Mereka kembali memilih harta dibandingkan nyawa. Tapi bedanya sekarang mereka pergi dengan mental yang lebih siap untuk menghadapi game maut yang mematikan. Game seperti apa yang akan mereka mainkan nantinya? Apakah mereka akan bertahan? Saksikan di episode berikutnya yang akan kita bahas. Stay tune terus di channel Sebiji Film. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur. Untuk yang mau download filmnya silahkan mampir ke fanpage Facebook Sebiji Film, link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa tersenyum, bye-bye.